Pandemi telah berlangsung lebih dari 1 tahun dan telah memaksa kita untuk meningkatkan teknologi di dalam pendidikan, membuat kita menyadari bahwa saat ini kita tidak lagi sedang di dalam metode adaptasi. Lalu, inovasi pembelajaran yang seperti apa yang diperlukan saat ini? Hai Sobat Pendidikan, bertemu lagi dengan saya Linda Caroline. Bicara soal kualitas pendidikan saat ini, tentunya masih sangat perlu ditingkatkan. Fakta bahwa pandemi telah berlangsung lebih dari 1 tahun dan telah memaksa kita untuk meningkatkan teknologi di dalam pendidikan, membuat kita menyadari bahwa saat ini kita tidak lagi sedang di dalam metode adaptasi. Kedepannya, pembelajaran hybrid yaitu gabungan antara tatap muka dengan pembelajaran daring mau tidak mau harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Lalu, inovasi pembelajaran yang seperti apa yang diperlukan saat ini? Nah, metanarasi pendidikan telah membahas mengenai flipped classroom bersama dengan Ibu Dewi. Pada prinsipnya flipped classroom adalah pembelajaran mandiri secara online yang dilakukan oleh siswa dan juga pembelajaran tatap muka di mana siswa mengerjakan tugas di dalam pendampingan guru. Nah, saat ini secara khusus saya akan memberikan beberapa tips atau inovasi praktis yang bisa dilakukan dalam menyongsong pembelajaran hybrid ini. Pertama adalah aktivitas yang menarik. Nah, Anda bisa membuat aktivitas secara online dengan memanfaatkan platform seperti wordwall.net, kemudian liveworksheet.com, dan juga beberapa situs-situs lain yang sudah kami daftarkan di kolom deskripsi. Kemudian situs-situs tersebut sudah memiliki template dan Anda bisa mengisi di dalam template tersebut dengan pertanyaan, gambar, ataupun kata kunci yang Anda harapkan untuk bisa menjadi aktivitas di dalam kelas tersebut, tentunya sesuai dengan materi ya. Nah, aktivitas tersebut juga bisa di-share screen melalui website yang sudah Anda akses tersebut. Anda juga bisa membuat aktivitas tersebut menjadi aktivitas individu. Jadi Anda membagikan link kepada murid, kemudian murid mengakses link tersebut dan Anda bisa melihat hasil dari apa yang dikerjakan oleh setiap murid. Apakah murid-murid memahami, berapa persen ketercapaian yang sesuai dengan yang Anda harapkan. Nah, Anda bisa menilai dari situ. Kemudian yang kedua adalah slide yang menarik. Anda juga mau tidak mau harus menampilkan slide yang menarik dan juga mengajarkan kepada siswa bagaimana cara membuat presentasi yang menarik. Mengapa harus demikian? Dalam pembelajaran online, hal yang pertama kali dilihat oleh siswa adalah visual. Jika tampilan visualnya menarik, maka siswa bisa mengarahkan fokusnya kepada pembelajaran yang Anda sampaikan secara online. Nah, dengan mengajarkan kepada siswa, Anda juga bisa menolong siswa untuk belajar membuat portfolio atau presentasi yang menarik dan belajar menggunakan teknologi. Template berbayar, Anda bisa menggunakan Microsoft PowerPoint atau juga menggunakan WPS Office atau menggunakan Canva yang bisa memberikan template gratis yang bisa Anda akses dan kemudian bisa Anda gunakan atau ubah sesuai dengan yang Anda harapkan. Seperti itu, yang baik dan menarik. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa menciptakan diskusi kelompok. Pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan tentunya akan terbatas, baik jumlah siswa maupun jarak siswa semuanya akan dibatasi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembelajaran dengan cara yang lebih cerdik. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan bagi Anda untuk secara langsung memperhatikan setiap siswa Anda. Apakah mereka memahami pembelajaran? Apakah pembelajaran sesuai dengan yang Anda harapkan? Nah, ini bisa dilihat pada pembelajaran tatap muka secara langsung.
Anda bisa membuat diskusi kelompok, membagi kelas di dalam kelompok kecil, kemudian terlibat di dalam setiap kelompok. Apa yang dikerjakan setiap kelompok? Anda bisa membuat sebuah proyek bagi mereka yang sesuai dengan materi, atau memberikan masalah bagi mereka sehingga mereka harus berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Anda juga bisa melakukan debat antar kelompok atau presentasi antar kelompok. Yang keempat, Anda bisa membagikan file materi secara langsung. Ketika pembelajaran tatap muka dimulai di kelas, Anda bisa membagikan file materi yang harus dipelajari siswa secara mandiri di rumah, baik dalam bentuk file cetak, baik di dalam bentuk file video ataupun audio, terkhusus bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet secara bebas. Mungkin ada siswa-siswa Anda yang masih tidak bisa mengakses materi secara online dengan bebas. Nah, Anda bisa membagikannya secara langsung di kelas pada saat pembelajaran tatap muka. Dan juga bagi mereka yang tadi Anda sudah lihat bahwa mereka belum bisa mengikuti pembelajaran secara online atau sistem belajar mandiri, Anda bisa memberikan pendampingan dengan mengarahkan mereka untuk melihat highlight dari setiap materi atau bagian-bagian penting atau rangkuman dari setiap materi, sehingga mereka bisa belajar untuk membuat rangkuman sendiri, dan sampai mereka bisa belajar mandiri, Anda bisa mendampinginya secara langsung. Nah, butuh perjuangan yang besar baik untuk menyediakan materi yang efektif ataupun juga untuk mempelajari teknologi yang baru bagi setiap guru. Dan demikian bukan hanya kualitas pembelajaran yang meningkat, tetapi juga kualitas guru, kualitas hasil pembelajaran, kualitas siswa boleh ditingkatkan melalui usaha yang Anda lakukan. Tetap semangat setiap guru, dan Tuhan Yesus memberkati.